Ya, saudara-saudara, sejak kasus Pak Firdy Sambo, orang itu rame-rame bikin konten, berkomentar rame-rame tentang kasus itu, dan memang itu viral luar biasa ya. Saya sama sekali tidak ikut nimbrung, sedikit pun tidak, karena saya hanya fokus kepada kebenaran, pada substansi, dan hal-hal terkait dengan pembelaan iman Kristen. Kemudian pasca Pak Firdy Sambo mendapatkan putusan hukuman mati, orang-orang Kristen, saudara-saudara seiman, mengajukan pertanyaan kepada saya melalui inbox Facebook, termasuk juga WhatsApp. Bahkan ada seorang saudara Kristen yang menelpon saya. Kami ada percakapan sekitar 10 atau 15 menit, mengajukan sejumlah pertanyaan terkait dengan putusan itu. Setelah perbincangan itu, kemudian saya kasih tahu kepada saudara itu, Pak, mohon izin saya akan membuat satu konten sebagai pencerahan untuk saudara-saudara seiman yang lain terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam percakapan tersebut. Nah, sebelum mulai, saudara-saudara, saya ingatkan bahwa saya sangat mengerti. Ini adalah sebuah kasus yang sangat sensitif bagi banyak orang, terutama pihak-pihak yang terkait langsung dengannya. Jadi saya tidak bicara tentang kasus itu per se, itu urusan pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengannya. Dan seluruh proses termasuk putusan-putusan pasca proses itu ditempuh sepenuhnya harus dihargai. Materi video ini hanya merupakan sebuah perspektif Kristen terkait dengan putusan hukuman mati untuk Pak Firdy Sambo. Apakah menurut iman Kristen hukuman mati itu diperbolehkan? Nah, jawaban singkat saya untuk pertanyaan itu adalah ya, diperbolehkan untuk dijalankan dan dieksekusi oleh pemerintah. Artinya pihak yang menjalankan dan yang mengeksekusinya adalah pihak yang memiliki wewenang yang sah dan yang menetapkan dan mengeksekusi putusan itu berdasarkan proses yang sah, transparan, dan alasan-alasan yang valid dan kuat. Pertanyaan lainnya adalah, tapi kan Alkitab mengajarkan keadilan yang restoratif, bukan retributif atau yang bersifat pembalasan. Nah, siapa bilang keadilan di dalam Alkitab itu hanya bersifat restoratif? Saudara silakan baca Kejadian pasal 9 ayat yang ke-6 ya. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Itu restoratif atau retributif. Sangat kuat tendensi retributifnya. Saudara juga dipersilakan membaca Roma pasal 13 ayat yang keempat ya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi pemerintah adalah hamba Allah untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan itu harus dilindungi. Dilindungi dari kejahatan yang mengancam eksistensi kebaikan. Dalam rangka melindungi kebaikan, ketika kejahatan itu bersifat ekstrim, Tuhan memberikan mandat kepada pemerintah untuk menyandang pedang. Nah, metafora pedang di situ tentu termasuk di dalamnya mencabut nyawa atau memberikan putusan hukuman mati. Memberikan hukuman mati sebagai wakil Allah yang membalaskan murka Allah atas kejahatan. Nah, itu restoratif atau retributif. Sangat kuat retributifnya. Tapi bagaimana dengan prinsip kasih Pak yang diajarkan di dalam Alkitab? Saudara-saudara, kasih yang sejati tidak meniadakan keadilan. Malah sebaliknya, kasih mengharuskan adanya keadilan. Misalnya begini, ini satu contoh sederhana ya. Saudara bangun pagi-pagi, pergi ke garasi mobil saudara. Saudara dapati di situ mobil saudara itu hancur berantakan. Kemudian berdiri di situ seorang pemuda yang memegang pentungan. Dia baru saja membuat mobil saudara itu bonyok sana sini, hancur semua kacanya dan lain sebagainya. Pertanyaan, apakah di dalam konteks itu karena saudara mengasihi pemuda yang melakukan itu, kemudian saudara bilang begini, kamu pergi saja, saya mengasihi kamu, saya tidak akan menghukum kamu. Apakah saudara akan bilang begitu? Atau saudara akan panggil pihak yang berwenang, misalnya polisi, untuk datang, kemudian nanti dia akan menanggung akibat yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Kalau saudara membiarkan dia pergi begitu saja tanpa menghukum dia sama sekali, silakan pergi kamu karena saya mengasihi kamu. Saudara sama sekali tidak mengasihi orang itu. Bukti saudara mengasihi orang itu adalah saudara harus menerapkan keadilan kepadanya dengan melibatkan pihak yang berwenang. Karena dengan demikian orang itu diberikan ganjaran yang nanti akan memimpin dia kepada pertobatan. Dan bukan hanya itu saudara-saudara, bukan hanya itu. Tapi
dengan membiarkan orang itu pergi begitu saja, saudara sebenarnya tidak mengasihi masyarakat di sekitar saudara. Karena dengan membiarkan orang itu pergi begitu saja, dia pikir tidak apa-apa bikin begini, besok dia pergi ke garasi mobil orang lain, kemudian dia lakukan hal yang sama. Lalu lusa dia pergi kepada garasi mobil orang lain lagi, lalu melakukan hal yang sama. Next time bukan hanya garasinya, rumah orang lain juga dia bakar, karena dia pikir tidak ada hukuman bagi dia. Kalau saudara mengasihi orang itu, kalau saudara mengasihi masyarakat, maka kasih itu harus dilindungi, harus dijaga, harus diproteksi dengan keadilan. Kemudian saudara bilang mungkin, oke Pak, itu saya sudah paham. Tapi kan dengan menjatuhkan hukuman mati, itu berarti kita merampas kemungkinan bertobat bagi orang tersebut. Nah saudara, ide di dalam pertanyaan itu bagus. Tapi pertanyaan itu secara keseluruhan adalah pertanyaan yang salah. Putusan hukuman mati itu tidak dijatuhkan detik ini, kemudian detik ini juga kamu selesai. Tidak, masih ada proses-prosesnya, bahkan pihak yang dijatuhi hukuman mati itu masih bisa mengajukan banding. Jadi masih ada satu proses yang panjang, masih ada tenggang waktu yang panjang, bukan? Dan bahkan jika langkah banding itu ditempuh dan putusan hukuman mati itu tetap ditetapkan untuk pihak yang bersangkutan, kan eksekusinya juga tidak langsung dijalankan saat itu juga, masih ada proses yang harus ditempuh dan lain sebagainya. Artinya masih ada tenggang waktu. Nah, pada momen tenggang waktu itulah pelayanan restoratif spiritual itu bisa dijalankan untuk pihak yang dijatuhi hukuman mati. Dan dalam kaitan dengan putusan hukuman mati untuk Pak Firdy Sambo, dan melalui video ini saya meminta dengan sangat kepada pemerintah agar memberikan kesempatan yang cukup kepada para rohaniwan Kristen untuk melayani Pak Firdy Sambo dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Kalau diperkenankan, saya termasuk para hamba Tuhan yang lain juga, saya yakin demikian, bersedia untuk memberikan pelayanan spiritual kepada Pak Firdy Sambo jika memang nanti hukuman mati itu tetap dijatuhkan kepada beliau. Pelayanan spiritual, kesempatan itu diberikan, tidak perlu dibayar, tidak perlu difasilitasi, ini itu yang penting kesempatannya ada dalam kurun waktu yang cukup, dijaga dan dilindungi dan diawasi oleh pihak-pihak yang berwenang. Karena saudara, Pak Firdy Sambo perlu mendengarkan seruan pertobatan dan berita Injil keselamatan. Beliau harus dipersiapkan secara spiritual untuk menghadapi eksekusi tersebut jika memang pada akhirnya hukuman mati itu tetap dijatuhkan. Nah, kita semua ini kan akan mati. Itu kita tahu bersama dan kita tahu itu dengan pasti. Yang kita tidak tahu adalah cara dan kapan kita akan mati. Dan akhirnya saudara, doa kami untuk keluarga korban, pihak-pihak yang kehilangan, yang hatinya sangat terluka dan yang sangat berduka. Doa kami juga untuk Bapak Firdy Sambo dan Ibu Putri. Doa kami juga untuk pemerintah yang telah menjalankan tugasnya sebagai wakil Allah di dalam dunia ini, menjalankan mandat keadilan. Doa kami untuk NKRI, Tuhan memberkati, menjaga dan melindungi kita sekalian. Salam.